Jika bumi itu datar, mengapa pelangi seperti ini? Dan tidak seperti ini? Itu yang pertama. 30% orang Amerika percaya bahwa pendaratan mereka telah dipalsukan. Benarkah begitu? Halo Sobat Diang, kuno keberi, semoga baik-baik saja ya. Wadidaw. Nah, alhamdulillah nih, channel Diang sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube pada tanggal 7 September 2021 silam. Setelah berkutat selama kurang lebih 4 bulan untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oleh karenanya, Diang akan membuat giveaway bagi penonton setia berupa saldo dana yang akan ditransfer langsung ke akun teman-teman yang beruntung. Syaratnya ya cukup mudah, hanya dengan subscribe, like, dan komen di kolom komentar dengan komentar yang menarik pastinya. Oke, nggak usah banyak cincong lagi, mari kita meluncur. Let's roll out. Wadidaw. Let's roll. Yang pertama, sosok di balik pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Sobat Diang, salah satu presiden paling fenomenal di dunia, yaitu bukan, maksudnya yang ini. Nah, sepanjang sejarah presiden di Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy, yang merupakan presiden ke-35 di negara Paman Sam itu, telah tewas setelah 2 timah panas ditembakkan ke kepala dan bagian lehernya pada tanggal 22 November 1963 silam. Kejadian itu terjadi saat JFK sedang ada kunjungan ke Dallas, Texas. Namun Sobat Diang, 2 hari kemudian saat dalam perjalanan menuju penjara, Oswald ditembak oleh Jack Ruby, yaitu pemilik klub malam di Texas, hingga tewas. Tragedi ini sangat terkenal dan sempat menggemparkan dunia pada saat itu, karena di balik kepopuleran dan paras tampan Presiden John F. Kennedy, pembunuhan ini juga terjadi di siang bolong pula. Ditambah lagi, tersangka pembunuh juga koit duluan sebelum memberikan keterangan. Wadidaw. Selanjutnya, 538 pada 2017 melaporkan bahwa kejanggalan yang terjadi membuat 61% orang Amerika percaya bahwa adanya konspirasi dalam kasus pembunuhan JFK. Selain itu Sobat Diang, banyak sekali cocok logi dan cocok logi yang bermunculan setelahnya juga. Salah satu yang paling terpopuler adalah CIA yang membunuh JFK sebagai pembalasan atas kegagalan invasi Teluk Babi untuk menjatuhkan pemimpin Kuba, yaitu Fidel Castro. Dan ada juga spekulasi plus cocok lagi menyebutkan bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan massal yang dimaksudkan untuk menghukum Kennedy karena menindak mafia. Benarkah demikian? Dua, kematian Putri Diana bukanlah kecelakaan. The People Princess atau Putri Rakyat, yakni Putri Diana, telah tewas pada 1997 di Paris dalam kecelakaan mobil bersama kekasihnya Dodi Fayed di sebuah terowongan Place de Lama. For your information nih Sobat Diang, Dodi Fayed yang merupakan produser film Mesir berencana akan melamar Putri Diana pada saat malam kejadian tersebut. Konspirasi mulai bermunculan. Terlebih kejadian tersebut setelah setahun bercerai dengan Pangeran Charles. Mereka dibunuh karena monarki tidak tahan memikirkan putra dari Putri Diana dan Pangeran Charles, pewaris tahta Inggris, memiliki ayah tiri orang Mesir dan Muslim, ujar Muhammad Al-Fayed, ayah Dodi dalam keterangan saksi pengadilan. Teori lain menyebutkan bahwa pengemudi limusin Henry Powell mabuk dan sengaja menabrakkan mobil. Para ahli teori konspirasi percaya bahwa Paul, yang merupakan kepala Hotel Ritz di Paris, dibayar oleh sekelompok dinas intelijen nasional yang menginginkan kematian Putri Diana. Kemudian, ada juga cocok logi yang mengatakan bahwa perawatan medis Putri Diana setelah kecelakaan disabotase. Konspirasi ini muncul karena adanya perbedaan penanganan medis di Amerika Serikat dan Prancis. Kalau di Prancis, pasien distabilkan terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit. Sedangkan dalam keadaan darurat di Amerika Serikat, prioritas utama dengan membawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Wadidaw. Bagaimana menurut teman-teman Diang? 3. Pendaratan di bulan dipalsukan. Bulan senyum di kalang malam menatap bintang, menitip salam bila kesedihan terlalu dalam, pancarkan harapan lupakan kelam.
Bulan telah datang, malam sunyi pun ditemani kopi. Ini mau kopi bang. Ayo sini bang Ben. Ini mau kopi. Jika kamu berpikir hidup ini cukup membosankan, ketahuilah kawan, bahwa kematianlah yang abadi. Wadidaw. Sobat Adiang, ya, rembulan yang katanya indah di malam hari menemani malam para jomblo bers yang merana, ternyata sudah dijelajahi oleh astronot Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang telah menjadi orang pertama yang mendarat di bulan pada Juli 1969 silam. Tapi pada 1970-an, 30% orang Amerika percaya bahwa pendaratan mereka telah dipalsukan. Benarkah begitu? Well, gosip ini ramai diberitakan dengan sebutan pendaratan bulan palsu. Penulis William Kaysing menulis buku We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle. Buku ini merupakan sebuah sindiran, tetapi akhirnya William mempercayai adanya konspirasi tersebut. Nah, dalam bukunya ini, William menggambarkan suasana saat astronot yang mengambil langkah pertama di bulan. Suasana ini berdasarkan rekaman yang disiarkan secara langsung di TV. Namun, William menyebutkan bahwa sebenarnya diambil di area 51 Nevada. Maksudnya rekaman itu diambil di area situ sih. Survei terbaru, tepatnya pada 2019, menunjukkan bahwa 10% orang Amerika masih percaya pendaratan di bulan dipalsukan. Jadi, kalau bukan mereka, siapa dong yang pertama mendarat? Hamura kah? Atau Enel kah? Coba Sobat Adiang, yang mana kira-kira? Serangan teror 9/11. Sobat Adiang, 20 tahun silam, tepatnya 9 September 2001, The Twin Towers di New York mendapat serangan terorisme. Kejadian yang dikenal dengan serangan 11 September tersebut bermula ketika dua pesawat menabrak Twin Towers, sementara yang ketiga menabrak Pentagon di Washington DC, serta yang keempat jatuh ke lapangan di luar Shanksville, Pennsylvania. Nah, insiden ini dikenal sebagai 9/11. Serangan teror ini menewaskan hampir 3.000 orang dengan ribuan orang lainnya terluka dan 2.000 responden pertama akhirnya kehilangan nyawa karena penyakit yang berhubungan saat bekerja di Ground Zero. Wadidaw. Ahli konspirasi dan cocokologi menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat George W. Bush sengaja melakukan 9/11 atau setidaknya mengetahui jika 9/11 akan terjadi, kemudian dibiarkan karena pemerintah ingin berperang di Afghanistan dan Irak demi minyak. Wow. Nah, bukan hanya sampai di situ saja Sobat Adiang. Kemudian cocokologi 9/11 pun bercabang, sehingga ada yang menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam. Ahli cocokologi menyebutkan bahwa Pentagon tidak ditabrak pesawat, melainkan oleh peluru kendali. Benarkah begitu? Lima, bumi itu datar atau bulat? Sobat Adiang, bumi dipenuhi dengan misteri yang belum terpecahkan. Walaupun sudah banyak bukti dari misteri tersebut, akan tetapi masih banyak saja cocokologi yang bermunculan. Ya mungkin ilustrasi berikut ini cocok lah ya. Jika bumi itu datar, mengapa pelangi seperti ini? Dan tidak seperti ini? Itu yang pertama. Nah, pelajaran geografi di 2040 bisa saja seperti ini. Gimana? Wadidaw. Dalam konferensi internasional bumi datar, wow, pakai konferensi gitu ya. Pada tahun 2017, Mark Sergeant, pemeran utama dalam film dokumenter orisinil Netflix Behind the Curve, mengklaim bahwa dunia adalah panggung suara datar di bawah kubah. Maksudnya gimana ya? Ya, meskipun tidak ada secara spesifik yang berpikir bahwa bumi itu datar, tetapi ada bukti yang menunjukkan orang mudah mempercayai isu ini. The Earth is flat, not a globe. Yang jika diartikan bumi itu datar, bukan bola dunia. Disinilah awal mula ide dasar dari konspirasi ini. Kelompok yang percaya bumi datar memiliki berbagai teori tentang bagaimana mereka berpikir dunia sebenarnya ditata. Namun mayoritas lebih percaya bahwa bumi adalah piringan datar dengan dinding es di sekitarnya. Nah, kalau Sobat Adiang nih, percaya bumi datar, bumi bulat, runcing, atau tumpul? Ayo, gimana kira-kira?